Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah artikel jurnal dengan judul Kredit Konsumsi versus Pembiayaan Murabahah, mana yang lebih menguntungkan? Studi kasus Bank Konvensional X dan Bank Syariah Y. Artikel ini disusun oleh Echa Valentina Gunawan selaku penulis korespondensi, kemudian dengan saya sendiri, Bilal Mutazuhair, dan Rizky Bakti Nursayuta, di bawah bimbingan Ibu Yeni Konitasari. Baik, langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan dan kehadiran ekonomi syariah di Indonesia cukup diperhitungkan. Global Islamic Finance Report pada tahun 2019 menyebutkan bahwa industri perbankan dan keuangan di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia, serta tumbuh positif 11% per tahun. Hal tersebut kemudian disambut pemerintah dengan sangat baik melalui merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Seperti diketahui bersama, salah satu produk dari Bank Syariah adalah pembiayaan dengan basis jual beli, sebagai ganti dari produk kredit bersistem bunga di bank konvensional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miyah dan Suzuki pada tahun 2020, menyimpulkan bahwa pembiayaan dari sampel Bank Syariah yang diuji sangat mirip dengan pembiayaan utang. Senada dengan pernyataan tersebut, Said et al. Pada tahun 2021 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Bank Syariah meniru sistem bank konvensional dalam menetapkan tingkat investasi dan pembiayaan mereka. Masih menurut Said et al. Pada tahun 2021, suku bunga dari Bank Syariah, kecuali suku bunga pasar uang syariah, lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dari situ kami selaku peneliti merasa tertantang untuk membuktikan apakah benar pembiayaan di bank syariah lebih mahal daripada kredit di bank konvensional. Sehingga terwujudlah artikel jurnal ini yang berjudul Kredit Konsumsi versus Pembiayaan Murabahah, mana yang lebih menguntungkan, dengan studi kasus bank konvensional X dan bank syariah Y. Selanjutnya tujuan pustaka. Sebuah bisnis dikatakan sebagai bisnis yang syariah apabila tidak mengandung indikator yang dilarang oleh Islam dalam Islam sesuai dengan surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 dan Ali Imran ayat 130. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa dalam menghimpun, menyalurkan dana, dan memperlancar transaksi perdagangan menggunakan sistem perhitungan bunga atau interest foregone menurut WAFA tahun 2017. Bank syariah merupakan bank yang memiliki aktivitas operasional yang tidak mengandalkan bunga, di mana usaha pokok bank syariah adalah dengan memberikan pembiayaan dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Krishna Karin Answar tahun 2020. Kredit konsumsi diberikan kepada masyarakat yang memerlukan konsumsi baik jasa maupun barang dengan berbagai macam cara seperti menyewa, membeli, dan lain sebagainya. Kredit konsumsi memiliki beragam jenis antara lain kartu kredit kendaraan, dan kredit rumah. Menurut Fariha tahun 2019, pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyebutkan keuntungan dan harga asli yang sebelumnya telah dan harus disepakati oleh pembeli dan penjual. Menurut Krishna, Kari, dan Aswar tahun 2020. Biaya transaksi menjadi sebuah komponen sumber daya yang memberikan fasilitas untuk mentransfer mata uang dari memberi pinjaman ke seseorang peminjam yang pada kemudian hari akan dibayarkan kembali dengan bunga yang sebelumnya sudah dibicarakan antar dua pihak. Menurut Sari, Rifai, Muwardi tahun 2020. Ditulis oleh Siva Muhammad Said, Islam Abdel Jawad, M. Kabir Hasan, Mamunur Hasid tahun 2021. Penelitian berjudul Dependency of Islamic Bank Rate on Conventional Rate in Dual Banking System, a Trade-off Between Religious and Economic Fundamental, menyimpulkan bahwa suku bunga dari bank syariah, kecuali suku bunga pasar uang syariah, lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Penelitian berjudul The Bank Lending Channel in Malaysia Islamic and Conventional Banking System yang digagas oleh Guglielmo Maria Caporal, Abdurrahman Nazif Catik, Muhammad Husam Helmi, Faik Menla Ali, Muhammad Tajik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pembiayaan syariah kurang responsif dibandingkan dengan kredit konvensional dalam menghadapi kondisi perekonomian yang berbeda, sehingga pembiayaan syariah dapat tetap mendorong pertumbuhan selama kondisi perekonomian mengalami penurunan. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus,
Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada para informan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi informan kunci dan informan pendukung, di mana masing-masing informan tersebut kami wawancara, kemudian hasil wawancara tersebut kami tuliskan di hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan, kami akan bagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah produk. Kredit kendaraan X milik bank konvensional X adalah program pendanaan kendaraan bagi nasabah bank konvensional X. Sedangkan pembiayaan kendaraan Y milik bank syariah Y adalah pembiayaan konsumer untuk memiliki kendaraan pribadi dengan cara yang mudah dan angsuran tetap. Subbab selanjutnya adalah persyaratan. Persyaratan pengajuan kredit kendaraan X antara lain adalah warga negara Indonesia, salinan berkas KTP, NPWP, KK atau surat nikah, salinan berkas PBB, sertifikat SHM, SHGB, SHGU, AJB, atau bukti rekening listrik atau PDAM atau telepon, rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir atau data keuangan. Selanjutnya, salinan berkas SIUP untuk wirausaha dan izin praktik untuk profesional. Selanjutnya, bekerja sebagai karyawan minimal 1 tahun di tempat yang sama, profesional minimal 2 tahun, dan wira swasta minimal 1 tahun. Terakhir, usia minimal 21 tahun atau pernah menikah, sedangkan usia maksimal saat jatuh tempo adalah 55 tahun. Selanjutnya, persyaratan pengajuan pembiayaan kendaraan Y adalah warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun, salinan berkas KTP, NPWP, KK, surat keterangan perusahaan, dan slip gaji yang disahkan perusahaan pemohon 3 bulan terakhir. Selanjutnya, keterangan kendaraan bermotor yang akan dibeli. Salinan berkas surat nikah jika ada, salinan berkas rekening koran 3 bulan terakhir, PBB rumah 2 tahun terakhir, dan bukti kepemilikan rumah. Subbab selanjutnya adalah mengenai down payment atau DP. DP untuk kredit kendaraan X adalah 20%, sedangkan DP pembiayaan kendaraan Y adalah 15%. Tenor dan bunga atau margin. Kredit kendaraan X memiliki tenor dan bunga tetap masing-masing 11 bulan ada di 2,20%, 23 bulan di 2,50%, 35 bulan di 2,50%, untuk 47 bulan ada di 3,50%, dan 59 bulan ada di 4,25% dengan provisi 1,25%. Asuransi kendaraan wajib komprehensif. Pembiayaan kendaraan Y memiliki tenor 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Dari pernyataan customer service Bank Syariah Y, margin pembayaran sebesar 2,75% flat. Jangka pembiayaan didiskusikan antara pihak bank dan nasabah dengan tenor yang berbeda dengan dilihat jangka pendek maupun jangka panjang. Tenor tersebut dilihat dari kemampuan bayar nasabah. Kemudian, biaya transaksi. Biaya transaksi untuk kredit kendaraan X antara lain adalah biaya admin, biaya provisi, dan biaya asuransi, sedangkan biaya transaksi untuk pembiayaan kendaraan Y adalah biaya admin, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya fidusia. Subbab selanjutnya adalah mekanisme serah terima. Mekanisme serah terima kredit kendaraan X adalah kredit barang di bank konvensional X sudah atas nama nasabah, sehingga tidak diperlukan balik nama. Bank konvensional tidak ada serah terima. Di bank konvensional merupakan pembiayaan uang dengan jaminan sehingga tidak ada akad serah terima barang. Sedangkan mekanisme serah terima untuk pembiayaan kendaraan Y, pembiayaan murabahah tidak melakukan penyerahan uang kepada nasabah, melainkan memberikan dalam bentuk barang. Oleh karena itu, nasabah datang ke bank kemudian melakukan akad yang nantinya akan diserahkan tanda terima barang kepada nasabah, dan nasabah mengakui sudah menerima barang. Subbab selanjutnya adalah mengenai penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah. Bank mengklasifikasikan nasabah kredit ataupun pembiayaan dalam 5 kategori, yaitu kolektibilitas 1 terkategorikan lancar, kolektibilitas 2 terkategorikan dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 terkategorikan dalam kurang lancar, kolektibilitas 4 terkategorikan dalam diragukan, dan kolektibilitas 5 terkategorikan dalam macet. Pengklasifikasian tersebut diatur dalam POJK nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, sedangkan pengklasifikasian nasabah bank syariah diatur dalam POJK nomor
2/POJK.03/2022 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pada dasarnya, apabila nasabah dalam masa pelunasan mengalami kesulitan untuk membayarkan kewajibannya dapat mengajukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan adalah usaha pemberian bantuan bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, restrukturisasi kredit di bank konvensional dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Di sisi lain, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi pembiayaan di bank syariah dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sivitas Akademika yang menguasai bidang perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam wawancara pribadi pada tanggal 20 Maret tahun 2022. Jika bank konvensional restrukturisasi, maka bunga harus dibayarkan dalam restrukturisasi tersebut. Sementara bank syariah dalam menyikapi nasabah yang mengalami macet karena usahanya sedang tidak berjalan, maka akan diberikan restrukturisasi dan dalam masa ini nasabah tidak diberikan tambahan biaya lain. Selanjutnya, akan dilakukan studi kasus yang membandingkan antara kredit kendaraan X dengan pembiayaan kendaraan Y. Studi kasus ini menggunakan objek transaksi berupa mobil dengan tipe yang sama dan dengan harga yang tercantum pada laman atau aplikasi resmi pelaksana kredit atau pembiayaan, yaitu masing-masing 160 juta dan 168.900.000. Perhitungan ini dilakukan melalui fitur simulasi yang terdapat pada laman atau aplikasi resmi masing-masing penyedia layanan, dengan memasukkan nominal DP terkecil sesuai batas minimal masing-masing simulasi. Nominal DP terkecil untuk kredit kendaraan X adalah 32 juta, sedangkan untuk pembiayaan kendaraan Y adalah 25.335.000. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pembayaran pertama pada kredit kendaraan X adalah sama dalam semua tenor, sedangkan pada pembiayaan kendaraan Y berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena pada pembayaran pertama, pembiayaan kendaraan Y sudah termasuk biaya admin, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya fidusia. Dari simulasi ini, secara garis besar dapat dinyatakan bahwasanya pembiayaan kendaraan Y di bank syariah Y lebih murah dibandingkan dengan kredit kendaraan X di bank konvensional X, kecuali pada tenor 12 bulan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kendaraan Y lebih menguntungkan bagi nasabah dibandingkan kredit kendaraan X. Hal tersebut sekaligus menjadikan hasil penelitian ini pada posisi kontra terhadap penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Said et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, persepsi masyarakat mengenai pembiayaan di bank syariah lebih mahal daripada kredit di bank konvensional terbukti benar hanya pada nominal pembayaran pada sesi pertama pembayaran kayak gitu. Ada ketidakselarasan informasi antara laman resmi bank konvensional X dengan aplikasi resmi pihak ketika pelaksana kredit kendaraan X sehingga berpotensi dapat merugikan nasabah. Kemudian yang ketiga, strategi bank syariah dalam pemasaran dan branding menyebabkan stigma lebih mahal berkembang di masyarakat sehingga perlu diperbaiki agar dapat lebih bersaing. Berikut merupakan ketiga kesimpulan yang mungkin dapat kita ambil dari penelitian yang sudah kami lakukan.